semangat lagi, itu bisa dilakukan teman-teman. Adalah suatu hal yang mubah atau yang boleh dilakukan dalam kehidupan kita apabila kita itu dalam sisi kejenuhan, di titik-titik mungkin kita itu malas dalam melakukan sesuatu. Kita penting sekali melakukan hal-hal yang bisa memicu semangat kita, ibaratnya mengecas diri kita kembali. Karena sebagai manusia tentu kita memiliki hati yang bergolak ya teman-teman. Hati yang pasang surut, mood yang pasang surut, pikiran-pikiran yang mungkin kadang entah kemana, pikiran-pikiran yang mungkin ngambang atau mungkin perasaan-perasaan yang tidak dapat digambarkan karena kejenuhan-kejenuhan itu, karena hal-hal yang monoton dalam diri kita, dalam keseharian kita, hal-hal yang menjadikan kita itu malas dalam melakukan hal-hal kedepannya. Itu semua harus kita picu kembali, harus kita cas kembali. Ada banyak hal yang mungkin boleh kita lakukan ya, entah itu mungkin kadang orang itu bisa semangat lagi apabila mereka menyendiri atau melakukan me time kalau bahasa sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, semakin memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya kita itu melawan kemalasan pada diri ya teman-teman. Tentu kita sebagai manusia, sebagai yang memiliki mood, kadang naik, kadang turun mood kita gitu kan. Atau mungkin kejenuhan-kejenuhan dalam menjalani kehidupan ini. Atau mungkin suatu hal yang stagnan atau mungkin yang sama setiap hari seringkali menjadikan diri kita itu muncul kemalasan-kemalasan dalam diri kita teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, perlu kita ya mengintrospeksi diri, merenungi diri, karena channel ini adalah channel bagaimana kita itu merenungi kehidupan, merenungi hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini ya teman-teman. Tentunya dalam kehidupan kita akan menjalani berbagai aktivitas. Tentunya kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam melangkah menuju hari-hari ke depan, kita tidak akan mungkin berdiam saja ya teman-teman. Mungkin kita akan melakukan berbagai macam hal. Seringkali berbagai macam hal itu atau pekerjaan atau mungkin suatu hal yang kita lakukan gitu kan, seringkali berulang-ulang dalam hari demi hari, dalam waktu demi waktu, sehingga hal-hal itu seringkali menjadikan suatu hal yang menjadikan kita itu bosan, yang menjadikan kita itu jenuh, yang mungkin kita itu juga mengalami berbagai macam tekanan-tekanan dalam hati dan pikiran kita teman-teman, karena kita melakukan pekerjaan yang mungkin sama setiap hari, atau mungkin pekerjaan itu begitu amat membosankan dalam diri kita, menjadikan pikiran kita jenuh, atau mungkin adanya target-target atau mungkin harapan-harapan yang tidak kunjung tercapai dalam melakukan pekerjaan itu, dalam melakukan aktivitas itu teman-teman, menjadikan kita itu muncul dalam diri kita kemalasan-kemalasan dalam menjalani itu. Padahal pekerjaan itu atau hal-hal yang kita kerjakan itu adalah suatu hal mungkin kewajiban bagi kita, entah itu mencari nafkah, entah itu melakukan kewajiban-kewajiban yang lain gitu kan, atau mungkin pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin tanggung jawab, entah itu mengurus rumah tangga, mengurus anak, atau mungkin lain sebagainya ya teman-teman, atau mungkin juga ibadah yang mungkin kita itu memiliki kewajiban di dalamnya. Apabila kita melakukan itu dari hari ke hari, mungkin ada sedikit bosan dalam diri kita ya teman-teman. Namun itu semua harus kita lawan teman-teman. Hal yang wajar apabila kita itu memiliki hal yang jenuh atau mungkin membosankan sehingga kita itu menjadikan diri kita itu malas. Namun rasa kemalasan itu, hal-hal yang menjadikan kita malas itu perlu kita lawan teman-teman.
perlu kita itu membangkitkan semangat kita lagi. Ibaratnya kita itu seperti HP atau mungkin hal-hal yang memiliki baterai gitu kan, atau elektronik apapun yang memiliki baterai, tentu kita harus mengecasnya kembali alat elektronik itu ya teman, sehingga alat elektronik itu atau mungkin barang itu akan semakin mungkin memiliki daya yang lebih lagi. Begitu juga dengan kita teman-teman, apabila kita memiliki suatu hal yang menjadikan diri kita malas, yang memberikan kejenuhan-kejenuhan, atau mungkin hal-hal yang menekan diri kita sehingga kita itu tidak semangat lagi menjalani apa yang harus kita jalani, entah itu pekerjaan, hal-hal kewajiban dalam rumah tangga, atau mungkin hal-hal yang mungkin kita lakukan sehari-hari, entah itu ibadah dan lain sebagainya. Perlu kita itu untuk membangun semangat kita lagi, membangun mood kita, ibaratnya itu mengisi kembali energi kita, entah itu dengan cara apapun, karena dalam diri kita atau setiap dari kita memiliki hal-hal yang mungkin kita itu memiliki hobi atau kesenangan di dalamnya ya teman-teman, selagi itu semua tidak melanggar peraturan atau melanggar hukum-hukum dalam keberagaman kita atau kebersosialan kita. Selagi hal-hal itu mungkin membangkitkan mood kita atau mungkin menjadikan diri kita semangat lagi, itu bisa dilakukan teman-teman, adalah suatu hal yang mubah atau yang boleh dilakukan dalam kehidupan kita apabila kita itu dalam sisi kejenuhan, di titik-titik mungkin kita itu malas dalam melakukan sesuatu. Kita penting sekali melakukan hal-hal yang bisa memicu semangat kita, ibaratnya mengecas diri kita kembali, karena sebagai manusia tentu kita memiliki hati yang bergolak ya teman-teman, hati yang pasang surut, mood yang pasang surut, pikiran-pikiran yang mungkin kadang entah kemana, pikiran-pikiran yang mungkin ngambang, atau mungkin perasaan-perasaan yang tidak dapat digambarkan karena kejenuhan-kejenuhan itu, karena hal-hal yang monoton dalam diri kita, dalam keseharian kita, hal-hal yang menjadikan kita itu malas dalam melakukan hal-hal ke depannya. Itu semua harus kita picu kembali, harus kita cas kembali. Ada banyak hal yang mungkin boleh kita lakukan ya, entah itu mungkin kadang orang itu bisa semangat lagi apabila mereka menyendiri atau melakukan me time kalau bahasa sekarang ya, ibaratnya itu meluangkan waktu untuk sendiri, untuk meluangkan waktu, entah itu hanya duduk-duduk di rumah, hanya menyepi, ibaratnya menyingkir dari keramaian, dari mungkin kebisingan dalam kehidupan ini, kemudian dia mungkin jalan-jalan atau mungkin mencari tempat-tempat yang mungkin bisa mengisi me time-nya itu, waktu sendirinya itu. Kemudian dengan waktu sendiri itu seringkali ada sebagian dari kita itu kembali mendapatkan moodnya kembali mendapatkan semangat hidupnya lagi, kembali mendapatkan semangat-semangat dalam kehidupannya. Ada juga orang yang apabila dia itu mengisi moodnya, mengisi semangatnya dengan ngopi, dengan ngeteh pagi hari atau mungkin malam hari, sambil merenungi, sambil bermuhasabah gitu kan, sambil merenungi ibaratnya itu hari-hari yang telah berlalu, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, mubah, hukumnya itu mubah atau boleh kita lakukan sebagai bentuk kita itu mengisi energi diri kita, semangat diri kita, agar kehidupan kita itu bisa semangat lagi, bisa bangkit lagi dan jauh dari kemalasan itu teman-teman. Ada juga yang mengalihkan dirinya ketika dia mulai jenuh, bosan dengan pekerjaannya karena banyak tuntutan, target dan sebagainya, atau mungkin kegagalan-kegagalan yang menjadikan dia down, mentalnya terganggu. Dia bisa melakukan hobi-hobi yang dia senangin, entah berolahraga, lari pagi, senam, mungkin main bola dan lain sebagainya, berolahraga gitu kan, atau mungkin stretching, atau mungkin jalan-jalan pagi hari, mencari udara segar, mencari suasana-suasana baru di tempat yang lain gitu kan, berkeliling kota, desa dan lain sebagainya dengan berkendara dan lain sebagainya. Kadang hobi-hobi itu, hobi kecil itu bisa membangkitkan mood kita lagi, bisa membangkitkan semangat kita lagi, karena sejatinya manusia itu ya punya rasa lelah ya teman-teman, punya rasa jenuh, capek, mungkin down dan lain sebagainya, dan itu harus kita manage, kita atur, kita kendalikan dengan baik dengan hal-hal yang kita senangi.
yang itu tidak melanggar atau tidak menerobos norma-norma yang ada, ya entah itu sosial atau mungkin keberagaman kita gitu kan. Itu adalah hal yang boleh teman-teman. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita contoh dari kehidupan orang banyak, orang-orang sukses ya teman-teman. Orang yang sukses itu bukan berarti mereka itu full kerja terus. Mungkin yang kita lihat atau yang kita dengar, mereka itu memiliki etos kerja yang sangat keras sekali gitu kan. Bahkan istirahatnya itu sangat minim sekali. Kerjanya itu getol sekali. Namun pada saatnya ketika mereka lelah, mereka butuh sekali waktu untuk menyendiri, waktu untuk mengecas kesemangatannya lagi. Mereka akan mencari hal-hal itu teman-teman. Entah mungkin berkumpul dengan keluarga, mudik, atau mungkin mencari tempat-tempat yang baik untuk merenungi sambil ngopi, sambil ngeteh, dan sambil menikmati waktu kosongnya gitu kan. Merenungi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus benar-benar dibenahi, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus diefektifkan. Itu adalah hal yang bermanfaat teman-teman untuk melawan kemalasan kita. Karena apabila kita sudah mulai malas, sudah mulai ibaratnya itu lambat dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengerjakan sesuatu, itu akan menjadi suatu hal hambatan bagi kita apabila kita tidak bisa memanage itu dengan baik teman-teman. Tidak bisa mengecas apa yang harus kita isi lagi dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita teman-teman. Mungkin kita pernah jenuh dalam memikirkan sesuatu atau mentok dalam memikirkan sesuatu. Kita bisa melihat mungkin referensi-referensi, entah baca buku, entah melihat YouTube channel yang mungkin bisa memberikan insight yang baik bagi Anda, ilmu yang baru bagi kita semua gitu kan. Itu adalah hal-hal yang baik. Mungkin ada hobi-hobi, misalkan kalau laki-laki biasanya ya gitu kan, ada yang hobi otomotif, mungkin berkendara atau mungkin memodifikasi motornya. Selagi itu membangkitkan mood kalian untuk melakukan hal yang lebih baik, menjadikan pekerjaan kalian lebih semangat lagi, ibadah kalian semakin baik gitu kan, atau mungkin hal-hal yang positif bisa lebih meningkat, itu adalah hal yang boleh gitu kan. Mungkin ngopi, ngobrol dengan teman gitu kan, atau mungkin melakukan hobi-hobi yang lain, entah itu mendaki gunung, hiking, diving, menyelam di lautan untuk mencari keindahan-keindahan, sehingga dengan itu mood kalian bisa bangkit gitu kan. Atau mungkin jalan-jalan rekreasi ke tempat-tempat yang mungkin memberikan inspirasi bagi kalian gitu kan. Itu adalah hal yang boleh atau mubah yang bisa kita lakukan ketika kita mulai jenuh, mulai malas dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya kita penting sekali untuk memanage rasa malas itu agar kita bisa semangat lagi. Dan semangat itu bisa kita tumbuhkan dengan melakukan hal-hal yang kita senangi, yang kita hobi. Mungkin kita hobi gitu kan untuk melihara hewan, ternak, ikan, dan lain sebagainya, memiliki akuarium di rumah, memiliki hewan-hewan mungkin koi, atau mungkin ikan-ikan hias lainnya. Kemudian kita melihat itu, kemudian mood kita bisa bangkit gitu kan. Ada orang yang sedemikian, adalah macam-macam hal yang bisa kita lakukan, yang itu baik, boleh, dan tidak melanggar norma-norma yang ada, yang menjadikan kita itu bangkit lagi, semangat lagi, dan merasa malas itu bisa kemudian hilang, berganti menjadi semangat-semangat baru teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa pentingnya kita memanage rasa malas kita, membangkitkan semangat kita. Karena banyak sekali ya saya lihat orang-orang yang sukses, seperti mungkin kalau di Indonesia, di luar negeri itu Bill Gates dengan kesuksesan yang begitu amat besarnya gitu kan, menjadi orang yang juga kaya raya, yang sukses dalam karirnya. Dia juga dalam setahun menyisihkan waktu untuk menyendiri teman-teman, dalam artian melepas semua kesibukannya, melepas semua hal yang menjadikan beban dalam hidupnya, kemudian dia melakukan hal-hal yang dia senangi. Begitu juga ada mungkin konglomerat di Indonesia yang saya lihat gitu kan, biografinya, orang-orang yang sukses yang memiliki perusahaan-perusahaan yang notabene mereka itu bekerja sangat getol sekali, bahkan istirahatnya pun sangat minim sekali, karena mereka itu memiliki hal-hal yang harus banyak dikerjakan untuk menggapai target-target dalam kehidupannya. Namun mereka semua juga
berkata gitu kan. Pada mungkin fase-fase tertentu ketika mereka mungkin sudah mentok, ketika mereka memiliki kejenuhan atau mungkin rasa malas dalam menjalani kehidupan ini, mereka kemudian meluangkan waktu, mengosongkan waktu untuk melakukan hal-hal yang ia senangi, yang bisa mengisi hari-hari atau mengisi hati, batin, pikiran, dan jiwanya untuk bisa semangat lagi. Dan itu adalah hal yang penting, teman-teman. Ada juga orang-orang soleh dahulu kala gitu kan, bahkan yang yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu bangun sepertiga malam, berzikir, atau mungkin tahajud, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Itu juga bisa ibaratnya itu karena adanya keheningan malam hari, kesunyian malam hari, kemudian kita beribadah, hati kita, kejenuhan hati kita, rasa malas kita curahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pancaran-pancaran positif, hati-hati kita yang ibaratnya jenuh dan lain sebagainya kemudian hilang karena kita melafazkan doa, melafazkan harapan-harapan, melantunkan doa-doa, zikir dan lain sebagainya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu juga bisa membangun mood kita, membangun semangat kita, dan itu bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba seandainya kalian memiliki kesibukan yang sangat tinggi sekali, setelah subuh sudah mulai mandi, sudah mulai sarapan dan berangkat pagi untuk ke kantor, melakukan pekerjaan-pekerjaan sampai sore hari, bahkan sampai lembur malam hari. Coba kalian ketika kalian setelah beristirahat bangun, kemudian melakukan ibadah-ibadah, berkeluh kesah kepada Yang Maha Kuasa, hati kalian akan lebih damai, teman-teman. Berzikir, mengingat kebesaran-kebesaran Tuhan, mengevaluasi hari-hari kemarin, memperbaiki apa yang kurang. Itu semua akan membangkitkan semangat kalian. Itu semua akan membangkitkan etos kerja kalian, keproduktivitasan kalian, dan konsentrasi kalian ketika kalian bekerja. Dan itu akan menjadikan hal-hal yang positif dalam pekerjaan kalian. Kalian tidak gampang mengeluh, tidak gampang jenuh. Bahkan ketika kalian malas-malasan, kalian akan menjadikan diri kalian berganti menjadi semangat lagi apabila kalian memiliki hal-hal yang menjadikan diri kalian, mengelola diri kalian untuk terus menjadi semangat dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang boleh dikerjakan, hobi-hobi kalian, atau mungkin keberibadahan kalian, atau kedekatan kalian dengan Yang Maha Kuasa, rutinitas kalian mungkin zikir, berdoa, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal yang baik yang bisa mengobati rasa malas kalian, kejenuhan kalian, atau mungkin kebertekanan ke dalam kehidupan kalian. Mungkin ada tekanan hidup dan lain sebagainya, kesulitan, hal-hal yang sulit digapai bagi kalian, tidak kunjung datang gitu kan. Itu semua akan mengalihkan pikiran, hati, dan mengisi jiwa kalian agar jiwa kalian itu bisa semangat lagi. Mungkin itu, teman-teman. Semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi kalian semua. Semoga keberhidupan kita semakin hari semakin produktif, semakin semangat, bisa memanage rasa malas kita, kejenuhan kita, kebertekanan mungkin psikologi dan hidup kita gitu kan, di sela-sela mungkin kesulitan dan lain sebagainya, di sela-sela keberjenuhan kita atau mungkin hal-hal yang monoton dalam menjalani jalan-jalan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ini semua semoga menjadi hal yang baik bagi kita. Tetap semangat, tetap optimis, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.